Halo adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk ibadah online kali ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, hati kita. Yang kedua, Alkitab. Yang ketiga, alat tulis. Ada juga loh beberapa hal yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, nggak boleh main-main. Terus kita harus ngapain Kak? Nah, kita harus duduk yang rapi sambil mendengarkan firman dan menaikkan pujian penyembahan kita. Nah, untuk persembahan, adik-adik bisa minta tolong ke mama atau papa untuk mengirimkan persembahan adik-adik ke nomor rekening yang sudah tertera. Selamat pagi adik-adik semuanya. Yuk, jumpa lagi bersama kita. Yuk, kita hari ini mau sama-sama memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik kita berdiri. Yuk kita siapkan hati kita, siapkan suara kita memuji Tuhan. Kita mau katakan ya, hari ini kurasa bahagia. Adik-adik, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita tahu adik-adik bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita mau katakan penuh harapan. Yuk tepuk tangan sama-sama.
mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus berlari, mengejar semua harap. Lebih cepat, mengejar semua citaku. Sama-sama serukan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sama-sama katakan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan sekali lagi, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari, mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk adik-adik boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau siapkan posisi yang terbaik. Kita mau kasih hati kita buat Tuhan, nyanyian kita buat Tuhan adik-adik. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Kakak mau bilang satu hal, bahwa di dalam Alkitab Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati adik-adik semuanya. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kini ku tahu, ku berharga di mata-Mu, Penciptaku yang mulia. Bagi-Mu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayangan-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan bagi-Mu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencana-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Adik-adik yang baik, adik-adik yang luar biasa, adik-adik boleh angkat tangan adik-adik untuk menyembah Tuhan. Kini ku tahu, ku berharga di mata-Mu, Penciptaku yang mulia. Bagi-Mu ku istimewa. Kau memanggil namaku, Kau panggil namaku jadi kesayangan-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan bagi-Mu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan
katakan lebih lembut lagi kata-kata ini. Kita mau sama-sama katakan lagu ini dengan sepenuh hati. Ini hidupku Tuhan, ku bawa Padamu, pakailah aku Tuhan. pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendak-Mu Tuhan, Biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu Tuhan, sekali lagi biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama lipat tangan kita. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami bisa memuji Engkau. Kami bisa menyembah Engkau Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Kami tidak hanya mau memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, juga Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kakak yang menyampaikan firman-Mu, biar Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk sama-sama adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik Starkey di rumah. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Pasti luar biasa kan? Kita sudah 2 minggu ini mengikuti ibadah online. Nah, kalian masih ingat nggak apa yang disampaikan oleh kakak-kakak di ibadah minggu yang kemarin? Coba kalian ingat-ingat kembali. Masih ingat kan? Hari ini Kak Rita juga mau tanya sesuatu sama kalian. Kalian percaya nggak kalau kita ini punya Allah yang maha tahu? Ayo angkat tangannya buat kalian yang percaya kalau kita punya Allah yang maha tahu. Wah, Kak Rita lihat kalian semuanya percaya bahwa kita punya Allah yang maha tahu. Nah, Allah yang maha tahu itu yang seperti apa sih Kak Rita? Allah yang maha tahu itu dia yang mengetahui segala sesuatu. Baik yang tersembunyi maupun yang ada gitu ya. Seperti contohnya adalah apa yang ada di dasar lautan yang orang lain nggak tahu, Tuhan itu bisa tahu. Bahkan sehelai rambut kalian kalau jatuh, itu kadang kan kalian nggak sadar, itu Tuhan juga tahu. Dan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan bukan hanya tahu tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia juga tahu tentang perasaan yang kalian alami. Dia tahu ketika kalian sedih. Dia tahu ketika kalian merasa ketakutan. Ketika malam kalian tidur dan lampunya mati, mungkin kalian punya ketakutan seperti itu. Mungkin kalian takut ketika masa-masa seperti ini, kalian takut keluar rumah. Tuhan itu mengetahui. Dan juga yang lebih luar biasa lagi, Tuhan itu tahu ketika kalian mengalami sakit penyakit. Ada nggak sih Kak Rita contohnya Tuhan tahu kalau kita lagi sakit? Tak ada. Nah buat kalian yang ada di rumah, kita buka yuk Alkitab kita di Perjanjian Baru. Kita buka di Markus 5 ayatnya yang ke-25 sampai 34. Kak Rita tunggu ya. Oke, sudah ketemu? Di Markus 5 ayatnya yang ke-25 sampai 34. Nah di sini bercerita tentang seorang perempuan. Perempuan ini mengalami sakit penyakit adik-adik. Wah sakitnya kayak apa ya? Sakitnya itu lama banget. Bayangin aja kalau kalian sakit flu, sakit panas cuma 3 hari. Pasti kalian ngerasa nggak nyaman kan? Aduh disuruh sama mama minum obat terus kalian juga ngerasa nggak nyaman, capek. Terus kalian cuma kerjaannya tidur-tiduran. Males gitu ya dan ngerasa nggak enak. Nah ini adik-adik perempuan ini nggak cuma 1-2 hari, nggak cuma sampai 1 minggu, 1 bulan. Dia mengalami sakit penyakit ini sampai 12 tahun. Bayangin 12 tahun ya, itu adalah waktu yang cukup lama. Kalau kalian lihat
biasanya itu anak dari lahir sampai kelas 6 SD itu 12 tahun. Dan perempuan ini sakitnya nggak berhenti selama 12 tahun. Dia sakit apa sih Kak Rita? Dia sakit pendarahan dan itu nggak berhenti. Dan perempuan ini sudah kemana-mana untuk mendapatkan obat, dia sudah berkunjung ke beberapa dokter, ke beberapa tabib untuk mendapatkan pengobatan dan dia tidak sembuh. Nah kalian bayangin nih, untuk orang yang sakit kayak lama aja, sakit sebentar aja pasti kalian ngerasa capek, kalian ngerasa sedih, kalian ngerasa putus asa. Bayangin kalau perempuan ini sakitnya lama banget 12 tahun, pasti dia akan merasa capek, dia sudah kemana-mana dan dia kayaknya tidak punya pengharapan. Sampai suatu hari dia mendengarkan sebuah kabar yang luar biasa. Kira-kira kabarnya apa ya? Apakah ada kabar, ada obat yang mujarab dan ajaib? Tidak. Dia mendengar bahwa ada seseorang yang bernama Yesus. Wow, itu kan Tuhan kita, Yesus yang kita sembah. Apa sih yang didengar dari perempuan ini? Dia mendengar bahwa Yesus ini adalah orang yang sangat luar biasa. Dia mempunyai mukjizat untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah, pada waktu Yesus berjalan, perempuan ini akhirnya berpikir, aku harus memegang jubahnya, puncak jubahnya, dan aku pasti akan sembuh. Nah, perempuan ini sudah berpikir, dia sudah punya iman kalau dia percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan dia. Nah, benar adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus berjalan di tengah kota, tiba-tiba perempuan ini diam-diam, dia memegang jubahnya Tuhan Yesus. Dan kalian tahu apa yang terjadi kira-kira? Tahu nggak? Ya, betul sekali. Tiba-tiba seketika itu juga perempuan ini langsung sembuh dari pendarahannya. Dan dia langsung merasa dirinya sudah sehat. Wow, luar biasa kan? Dan tiba-tiba Tuhan Yesus juga merasa ada sebuah tenaga yang keluar dari dirinya untuk menyembuhkan. Nah, Tuhan Yesus akhirnya bertanya kepada murid-muridnya, siapa orang yang memegang jubahku gitu. Dan murid-muridnya nggak ada yang tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Dan akhirnya Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu. Seketika itu juga perempuan itu takut adik-adik, takut sekali, waduh aku nanti diapakan ya gitu. Ternyata tidak, Tuhan itu Allah yang sangat baik. Dia itu Allah yang tahu ketika ada orang yang sakit, otomatis Tuhan itu mengerti. Tuhan itu peduli kepada sakit penyakit dan dia menyembuhkannya. Akhirnya Tuhan mendatangi perempuan itu dan berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wow, Tuhan Yesus kita luar biasa kan? Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari sini kita belajar satu hal. Bahwa kita punya Allah yang maha mengetahui. Dia tahu ketika kita sakit, dia tahu kalau kalian lagi sakit di rumah, ketika kalian takut, dia tahu, dia mengetahui. Dan di sini kalian harus percaya seperti perempuan ini, kalian percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit kalian. Sakit penyakit kalian. Jadi kita harus bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang mengetahui dan peduli kepada kita. Oke adik-adik, itu firman Tuhan untuk minggu ini. Dan untuk ayat hafalan minggu ini, kita sama-sama buka Alkitabnya di 2 Korintus 5 ayat ke-7. Ingat ya, kita buka Alkitabnya. Untuk ayat hafalan minggu ini adalah 2 Korintus 5 ayat ke-7. Yang berbunyi, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke, kita ulangi lagi ya. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi adik-adik semuanya selama minggu ini kalian hafalkan ayat ini. Sampai di minggu depan lagi nanti kita akan ada ayat hafalan yang baru. Nah adik-adik sekarang kita mau berdoa. Kak Rita ajak hari ini kalian berdoa. Berdoa sungguh-sungguh, kalian tutup mata kalian, kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, kita mau berterima kasih, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, kalian tutup mata kalian dulu, kalian sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami, Tuhan, kami percaya Engkau mengetahuinya. Bahkan ketika kami sakit, Tuhan, Kau Allah yang akan menyembuhkannya. Kami begitu bersyukur, berterima kasih mempunyai Allah seperti Engkau. Dan Tuhan, kami mau hidup kami terus menyenangkan Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus segala berkat-Mu. Dan kami mau melakukan aktivitas kami kembali, kiranya Engkau Allah yang melindungi dan menyertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Star Kids semua katakan amin. Nah, bagaimana ibadah minggu kali ini? Seru kan? Nah, jangan lupa ibadah untuk minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.